على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah, amma ba'd. Sahabat LC yang dirahmati Allah, alangkah besar nikmat Allah Ta'ala. Alangkah wajibnya kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan datangnya bulan Ramadan dan bertemunya kita dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat Allah Ta'ala, bulan yang pada bulan ini Allah membuka sekian banyak pintu-pintu ampunan dan membuka luas-luas pintu surga serta menutup rapat-rapat pintu neraka. Inilah bulan yang sangat istimewa. Maka barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan ini, maka dia wajib menyadari bahwa Allah telah memberinya kesempatan yang luas untuk meraih ampunan, rahmat, dan pahala yang agung di sisi Allah Ta'ala. Sahabat LC yang diberkahi Allah, agar ibadah kita, khususnya ibadah siam kita, diterima oleh Allah SWT, dan Allah memberikan pahala serta balasan yang agung di sisinya, maka kita wajib mewujudkan dua hal. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Ini berlaku untuk semua ibadah dan semua amal saleh. Karena syarat diterimanya amal saleh dua. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang bersih dari riya, dari sum'ah, dan keinginan apapun selain mengharap ridha Allah Ta'ala dan surganya. Yang kedua adalah kaifiyat atau cara pelaksanaan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kita semua wajib mempelajari, wajib memiliki ilmu tentang bagaimana ibadah siyam atau ibadah puasa yang sesuai dengan sunnah agar Allah Ta'ala berkenan menerima ibadah siyam kita dan memberikan kepada kita pahala berupa jannah dan ridhanya. Nah, pertama-tama, siapakah yang wajib melaksanakan ibadah siyam ini? Apakah setiap muslim dan muslimah wajib melaksanakannya? Secara umum, iya. Setiap muslim dan muslimah wajib melaksanakan ibadah puasa. Tetapi tidak seluruhnya, yaitu hanya mereka yang telah mencapai usia dewasa atau baligh dan dalam keadaan berakal sehat serta mampu melaksanakannya. Dewasa artinya bukan anak-anak. Sudah mencapai usia baligh. Meskipun anak-anak yang sudah berusia 7 tahun atau ke atas sudah selayaknya dilatih atau dibiasakan untuk beribadah puasa, tetapi tanpa mengharuskannya. Kemudian berakal sehat, arti orang yang sedang terganggu kesadarannya, koma, pingsan, maka tidak wajib berpuasa. Dan yang ketiga, mampu. Mampu artinya dia tidak dalam keadaan sakit, tidak sedang dalam keadaan sakit, atau musafir, bepergian jauh. Demikian juga bagi seorang muslimah, dia dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Jadi termasuk rahmat Allah Ta'ala, Allah hanya mewajibkan ibadah siyam ini kepada hamba-hambanya yang mampu. Yaitu setiap laki-laki atau perempuan yang telah baligh, telah dewasa, mungkin sekitar usia 13 tahun. Dan dia berakal sehat, serta mampu. Tidak sakit, tidak sedang musafir, dan tidak sedang terganggu kesehatannya karena haid atau nifas. Ini mereka yang wajib melaksanakan ibadah puasa. Kemudian, agar ibadah puasa ini dicatat oleh Allah Ta'ala, maka wajib disertai niat. Dan niat ini harus dipasang di dalam hati kita pada setiap malam. Yakni, pada setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan, kita harus menyengaja menghadirkan dalam hati kita keinginan yang serius atau kesengajaan untuk berpuasa keesokan harinya. Ini yang dimaksud dengan niat. Jadi niat tidak ada kaitannya dengan lafaz atau pengucapan, ya.
Niat tidak disunahkan untuk diucapkan, ya, berupa nawaitu siyama ghadin misalnya. Tapi yang dimaksud dengan niat adalah kesadaran atau kesengajaan untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, seorang muslim yang telah mempersiapkan makan sahurnya untuk keesokan hari, maka itu sudah niat. Karena tidak mungkin seorang yang mempersiapkan makan sahur tanpa berniat untuk berpuasa. Nah, kemudian hakikat puasa, ya, adalah menjauhi semua hal-hal yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Sekitar 11 jam, 11 atau lebih. Jadi ketika di siang hari, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari, setiap muslim yang berpuasa wajib menjauhi 5 perkara yang ini disepakati oleh para ulama, termasuk dari pembatal-pembatal puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja, artinya kalau seorang makan dan minum karena terlupa, maka dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ini yang wajib dihindari, itu makan dan minum dengan sengaja. Dan yang kedua adalah sesuatu yang menyerupai makan atau minum. Jadi bukan makan atau minum, tapi sesuatu yang mirip atau menyerupai makan dan minum. Seperti apa? Seperti meneteskan cairan atau sesuatu ke lubang hidung. Entah itu obat atau air atau apa saja. Karena antara lubang hidung dengan tenggorokan ini terdapat saluran, ya. Ada saluran antara lubang hidung dengan tenggorokan. Sehingga kalau seorang meneteskan sesuatu, atau misalnya menghirup air dengan kuat ke dalam hidungnya, kemudian masuk ke dalam tenggorokan, maka ini akan membatalkan puasa. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Dan bersungguh-sungguhlah engkau ketika istinsyaq, ini ketika menghirup air ke hidung, ketika wudhu, menghiruplah air ke hidung dengan sungguh-sungguh, kecuali ketika engkau dalam keadaan berpuasa. Nah, berarti beliau mengisyaratkan agar ketika seorang yang sedang berpuasa harus menghindari masuknya sesuatu, air atau yang lain, ke dalam lubang hidung sehingga masuk ke dalam tenggorokan. Sehingga seorang muslim yang berpuasa ketika dia berwudu tetap disunahkan istinsyaq, itu menghirup air ke hidung, tetap disunahkan, tapi sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Kenapa? Agar hirupan air itu tidak masuk ke dalam tenggorokan. Nah, oleh karena itu sesuatu yang sengaja diteteskan ke lubang hidung sehingga masuk ke tenggorokan ini termasuk minum, menyerupai minum, ya. Karena itu membatalkan puasa. Sesuatu yang menyerupai makan adalah infus. Jika seorang misalnya sedang sakit atau dirawat di rumah sakit, maka dokter mengharuskan untuk infus. Nah, hakikat infus ini adalah penyaluran zat-zat makanan ke dalam pembuluh darah. Maka ini sama dengan makan. Maka oleh karena itu, infus termasuk membatalkan puasa. Begitu pula transfusi darah. Karena zat-zat makanan itu nanti dicerna dalam tubuh menjadi darah, ya. Diproses dalam tubuh menjadi darah. Jadi darah adalah saripati makanan. Nah, oleh karena itu, seorang yang sedang menjalani transfusi darah ketika berpuasa, maka puasanya batal. Dan termasuk rahmat Allah, artinya kalau seseorang sakit dan butuh infus, butuh transfusi darah, dia punya uzur untuk tidak berpuasa. Tidak harus memaksakan diri untuk berpuasa. Kemudian juga termasuk hal-hal yang tidak menyerupai makan dan minum adalah berbekam. Kalau transfusi darah itu membatalkan puasa, tapi kalau bekam itu mengeluarkan darah, berbeda dengan makan dan minum, ya. Maka pendapat yang kuat tentang berbekam di saat puasa ini tidak membatalkan puasa, dikarenakan Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi berbekam tidak membatalkan puasa. Tapi transfusi darah, infus, obat tetes hidung, ini semua termasuk pembatal puasa. Nah, sedangkan kalau seorang harus menggunakan obat tetes mata atau obat tetes telinga, ini tidak membatalkan puasa karena tidak menyerupai makan dan minum, ya. Obat tetes mata, obat tetes hidung, atau menghirup wangi-wangian, ya. Ini semua tidak termasuk, juga suntikan yang bukan infus, ya.
suntikan yang untuk berobat, ini juga tidak membatalkan puasa. Ini yang pertama dan kedua yang harus dijauhi, yang termasuk pembatal puasa, yaitu makan dan minum dengan sengaja, dan yang kedua adalah sesuatu yang menyerupai makan atau minum. Sedangkan yang ketiga adalah berhubungan intim antara suami dan istri di siang hari puasa. Ini wajib dihindari oleh setiap orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, termasuk yang ketiga tadi adalah ketika seseorang dengan sengaja mengeluarkan spermanya. Dengan sengaja mengeluarkan spermanya. Maka ini termasuk pembatal puasa karena menyerupai jima atau hubungan intim. Dan yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Jadi sengaja melakukan sesuatu sehingga muntah. Ini membatalkan puasa. Tetapi muntah yang tanpa disengaja karena mabuk laut atau karena tidak sengaja mencium bau sesuatu yang tidak sedap sehingga dia muntah tanpa disengaja, maka ini sama sekali tidak membatalkan puasa. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahul qai falaysa 'alaihi qada, wa man istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak wajib mengqadha puasanya. Ini puasanya tetap sah. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka wajib mengqadha puasanya. Artinya puasanya telah batal dan dia wajib mengqadha puasanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Kemudian yang kelima adalah, ini khusus bagi seorang muslimah, yaitu ketika dia mengalami haid atau nifas, meskipun di detik-detik terakhir menjelang terbenamnya matahari. Ini termasuk pembatal puasa. Nah, jadi ini 5 perkara yang termasuk pembatal puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, sesuatu yang menyerupai makan dan minum. Dan yang ketiga, hubungan intim. Dan yang keempat, muntah dengan sengaja. Dan yang kelima adalah haid atau nifas bagi seorang muslimah. Maka seorang yang berpuasa, dia wajib menghindari kelima perkara ini agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana jika seseorang terlupa ketika dia berpuasa, kemudian dia makan, minum, dan sebagainya, atau melakukan pembatal puasa yang lain? Maka para ulama sepakat bahwa seorang yang sedang berpuasa kemudian dia makan dan minum karena lupa, maka Allah memaafkannya dan hendaknya dia melanjutkan puasanya. Kemudian bagi seorang yang musafir, bepergian jauh, Allah memberikan rukhsah atau keringanan untuk berpuasa, untuk berbuka. Meskipun boleh seorang yang musafir berpuasa jika dia tidak mendapati kesulitan atau keberatan, ya, dia berpuasa dalam keadaan safar, dia boleh berpuasa. Hal ini sebagaimana sebuah hadis, ya, ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tetap kuat untuk berpuasa dalam keadaan safar. Ini aku mendapati diriku tetap kuat dan tetap bugar untuk berpuasa meskipun aku sedang musafir." Maka beliau bersabda, "Hiya rukhsah minallah, faman akhadha biha fahasan, wa man ahabba an yasum fala junaha alaih." Berbuka ketika musafir ini rukhsah, suatu keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mengambil rukhsah ini boleh, baik, dan barang siapa yang ingin tetap berpuasa maka dia tidak salah. Ini boleh-boleh saja. Nah, oleh karena itu seorang yang sedang musafir, safar yang membolehkan qasar, ya, maka dia boleh berbuka dan boleh melanjutkan puasanya. Tinggal dia melihat mana yang paling mudah bagi dirinya, ya. Jika tetap berpuasa tidak memberatkan dirinya dan tidak membuat dirinya jatuh sakit, ya, maka itu yang lebih afdal. Tapi jika dengan berpuasa orang yang musafir itu merasakan kepayahan, keletihan dan memberatkan dirinya, maka yang lebih afdal adalah mengambil rukhsah, yakni berbuka. Kemudian untuk mereka yang mengalami kepayahan yang berat pada sebagian hari-hari tertentu dari bulan puasa ini, maka tidak wajib dia memaksakan dirinya untuk berpuasa, karena Allah Ta'ala telah menghilangkan kesulitan dari agamanya ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini suatu kesulitan atau kesempitan sedikit pun. Jadi seorang yang ketika sedang berpuasa dia mengalami sakit atau kepayahan atau kesulitan yang berat yang tidak mampu ditanggungnya, maka dia boleh berbuka karena kondisi atau udzur tadi. Kemudian dia wajib mengqadha pada hari-hari yang lain. Ya. Adapun bagi seorang ibu yang hamil atau menyusui, jika dia khawatir ketika sedang berpuasa itu akan membahayakan dirinya, ya, atau mungkin membahayakan janinnya atau bayinya yang disusui, maka dia boleh berbuka di bulan Ramadan, tapi wajib mengqadha di hari-hari lain, karena seorang ibu yang menyusui atau hamil atau menyusui kemudian tidak berbuka, ini kondisinya mirip dengan orang yang sakit, maka boleh berbuka tetapi wajib mengqadha di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Sedangkan bagi seorang tua yang sudah rentah, ya, seorang yang sudah lanjut usia, tua rentah, sehingga tidak mampu lagi untuk berpuasa karena kondisi yang lemah, fisiknya sudah rapuh, maka dia tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan juga tidak wajib mengqadha karena kondisi yang sudah udzur. Sedangkan kewajiban dia adalah memberi makan orang-orang yang miskin sebanyak hari-hari yang ditinggalkan dari bulan Ramadan. Yakni, jika dia tidak mampu berpuasa full 1 bulan Ramadan karena usianya yang sudah lanjut usia, yang sudah sangat lanjut dan sudah rentah, maka dia memberi makan kepada 29 atau 30 orang miskin, ya, tergantung jumlah hari-hari Ramadan, ya, dengan makanan yang mengenyangkannya. Demikian pula orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Seorang yang sakit menahun dan tidak ada harapan atau kecil sekali harapan sembuhnya, maka dia tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan, dan sebagai gantinya dia wajib memberi makan sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya, ya, atau membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin sebanyak hari-hari Ramadan yang ditinggalkannya. Adapun bagi seorang yang lanjut usia yang sudah sampai pada usia pikun, tidak menyadari apa yang diucapkannya dan sebagainya, maka dia sama sekali tidak wajib berpuasa dan tidak juga wajib memberi makan, karena kewajiban berpuasa sudah terangkat darinya, ya, karena dia tidak lagi menyadari, ya, tidak lagi berakal sehat. Maka orang yang seperti ini tidak dibebaskan oleh Allah dari kewajiban berpuasa, ya, karena salah satu syarat wajibnya berpuasa adalah berakal sehat. Nah, ibadah puasa Ramadan 1 bulan ini adalah ibadah tersendiri, tidak boleh disambung dengan bulan Syawal dan tidak boleh juga terkait dengan bulan Sya'ban. Jadi ibadah puasa Ramadan adalah 29 hari atau 30 hari, tergantung jumlah hari di bulan Ramadan, dan tidak boleh tersambung dengan bulan sebelumnya atau bulan setelahnya. Oleh karena itu, jika datang 1 Syawal, telah masuk 1 Syawal, maka haram seorang berpuasa karena sudah selesai ibadah puasa Ramadan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berpuasa sunnah 1 hari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan. Kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa sunnah pada hari-hari tertentu, misalnya hari Senin dan Kamis dia biasa berpuasa sunnah, maka kalau sehari atau 2 hari sebelum Ramadan jatuh hari Senin atau Kamis, dia masih boleh berpuasa sunnah. Tapi secara umum, jika sudah menjelang bulan Ramadan, ini Ramadan tinggal sehari atau 2 hari, maka kita semua dilarang berpuasa sunnah. Kenapa? Supaya ibadah puasa Ramadan itu terpisah dari bulan Sya'ban dan juga terpisah dari bulan Syawal, sehingga ibadah puasa Ramadan adalah ibadah tersendiri yang berbeda dengan bulan sebelumnya dan bulan setelahnya. Kemudian untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan, ya, untuk menetapkan masuknya 1 Ramadan atau malam 1 Ramadan, maka syariat sangat memudahkan hal ini. Cukup dengan ru'yat seorang, ya, dengan seseorang yang melihat hilal. Ru'yatu syakhsin wahid, penglihatan satu orang muslim saja menyaksikan hilal di hari terakhir bulan Sya'ban menjelang matahari terbenam atau setelah matahari terbenam, maka dengan kesaksian seorang muslim yang menyaksikan hilal, maka itu sudah cukup menjadikan kita yakin bahwa besok adalah 1 Ramadan.
Dan syariat tidak mengharuskan kita menghisap, ya. Tidak harus menghisap, tidak harus menggunakan teropong dan sebagainya, meskipun tidak dilarang menggunakan alat-alat pengamat antariksa. Tapi yang dimaksud dengan ru'yat hilal adalah pengamatan langsung dengan mata. Ya. Jika terlihat hilal, jika salah seorang muslim yang jujur, ya, seorang muslim yang jujur dan terpercaya menyaksikan hilal, maka ini cukup menjadikan kita yakin bahwa esok adalah 1 Ramadan. Sangat mudah, ya. Jadi syariat tidak menghendaki takalluf atau memberat-beratkan diri, ya, menyusah-nyusahkan diri dalam beribadah. Dan syariat Islam atau ibadah-ibadah Islam semuanya jauh dari takalluf. Semuanya adalah taklif, suatu kewajiban yang menuntut energi, menuntut usaha, menuntut kesabaran, menuntut mujahadah, tapi Allah tidak menghendaki takalluf, yakni seorang itu memberat-beratkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi untuk menetapkan masuknya 1 Ramadan cukup kita menyaksikan atau mendengar kesaksian. Kita menyaksikan atau mendengar kesaksian seorang atau bahkan mungkin lebih yang menyaksikan hilal bulan Ramadan. Kemudian juga terkait dengan waktu mulai imsak atau menahan diri, ya. Waktu mulai menjauhi makanan dan minuman serta semua pembatal puasa adalah ketika terbit fajar shadiq. Jadi ketika setelah terlihat fajar shadiq di ufuk timur, atau kita melihat jadwal waktu masuknya waktu subuh, maka itu sudah cukup meyakinkan bagi kita ini telah masuk waktu subuh. Dan ketika itu kita menghentikan aktivitas makan dan minum. Sedangkan kebiasaan atau tradisi imsak, ya, 10 menit sebelum masuk waktu subuh, di 10 menit sebelum terbit fajar shadiq, seorang itu menghentikan makan dan minum, maka hal ini termasuk takalluf, ya. Termasuk takalluf artinya memberat-beratkan diri atau mengharuskan sesuatu yang tidak diharuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, sehingga bukan merupakan bagian dari syariat. Bahkan termasuk kemudahan dalam ibadah puasa ini, kemudahan yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi mengakhirkan sahur serta menyegerakan berbuka. Ini termasuk kemudahan yang disyariatkan dalam agama kita. Kemudian sahabat LC yang dirahmati Allah, ya, agar ibadah siam kita ini benar-benar diterima oleh Allah dan berbuah pahala, maka di samping ahkamus siam, hukum-hukum siam yang tadi telah kita bahas, ya, berupa meniatkan di dalam hati untuk berpuasa di setiap malam dan menjauhi semua pembatal puasa di siang hari, 5 perkara tadi, kita juga wajib menghindari hal-hal yang akan merusak pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Seperti apa? Berkata-kata dusta atau berkata-kata kotor, atau tidak menjaga pandangan mata kita, lidah kita, telinga kita dari aktivitas yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan membuat puasa seorang sia-sia. Jadi, di samping seorang muslim wajib meniatkan diri di malam hari untuk berpuasa, kemudian sepanjang siang, di siang hari dia wajib meninggalkan makan, minum, muntah, dan semua hal yang membatalkan puasa. Dia juga wajib menjaga lidahnya dari berkata-kata yang mungkar, menjaga pandangannya dari melihat hal-hal yang tidak diridhai Allah, menjaga pendengarannya dari mendengar hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Jadi dia berpuasa dengan sekujur tubuhnya. Dia berpuasa dengan menahan perutnya, menahan pandangannya, lidahnya, telinganya, kakinya, tangannya dari melakukan apa-apa yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini insya Allah puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk agungnya rahmat Allah Ta'ala bagi hamba-hamba yang berpuasa, ya. Besarnya pahala puasa, bahwa puasa Ramadan ini pahalanya senilai dengan puasa 10 bulan. Jadi seorang yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan ini, pahalanya dia mendapatkan pahala seperti berpuasa 10 bulan. Karena satu hasanah, satu kebaikan itu Allah lipatkan 10 kali lipat, bahkan hingga lebih dari itu. Nah kemudian jika setelah selesai bulan Ramadan, di bulan Syawal kelak, ya, di bulan Syawal nanti, seseorang berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka itu pahalanya seperti berpuasa 60 hari atau 2 bulan. Ya. Maka oleh karena itu,
ketika seorang muslim berpuasa Ramadan dengan tuntas, dengan sempurna, setelah itu dia melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ini pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Ya. Allahu Akbar. Alangkah besar karunia Allah dan alangkah besar rahmat Allah bagi hamba-hambanya yang berpuasa. Nah, sahabat LC yang dirahmati Allah, inilah beberapa hal-hal yang terkait dengan berpuasa sesuai sunnah. Ya. Berpuasa sesuai dengan sunnah Nabi kita atau tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala berkenan menerima amal ibadah siam kita, dan mudah-mudahan Allah taala membantu kita semua untuk dapat menyempurnakan ibadah siam dan qiyam serta rangkaian ibadah lainnya di bulan yang penuh berkah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah dan pahalanya. Demikian insyaallah yang dapat saya sampaikan terkait dengan fikih siam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري